SPD NIM 2511301041. Saya mahasiswa PPG Deljab 3 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Program studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SMP Negeri 41 Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan 2025. Saya akan mempraktekkan pembelajaran materi tentang etika pergaulan dan komunikasi Islam di kelas 9 di sekolah tempat saya mengajar di SMP Negeri 41 Samarinda. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, untuk istiarahman memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mereview pembelajaran yang telah lalu. Bab berapa? Bab 2 membahas tentang hari kiamat, hari akhir. Hari kiamat dan hari akhir. Ada yang masih ingat hari kiamat itu apa? Ada yang bisa angkat tangan? Hari kiamat. Hari kiamat apa hari kiamat? Ya. Hari kehancuran. Oh ya, hari kehancuran. Terus ada lagi? Ini akhir. Ya, hari akhir itu hari apa ya? Kiamat. Ya, hari kiamat itu seperti apa? Hancurnya bumi. Semesta. Ada yang tahu kiamat terbagi berapa? Ada yang menjawab kiamat apa? Ada yang menjawab? Ayo. Apa yang membedakan kiamat sutra dan kubro? Ayo. Kiamat sutra adalah kiamat ini. Terus kiamat itu apa? Subro. Nah, kubro? Kiamat besar. Contohnya Sultan, kiamat kubro. Meteor. Ya, meteor, banjir, terus tsunami, apalagi gempa bumi. Kalau kiamat besar, ada yang tahu? Ya, dilihatnya sama kalah. Oh iya, dilihatnya sama kalah. Terus oh iya, betul sekali. Yang bisa menjawab pertanyaan ini, tahukah kalian tentang etika pergaulan dalam bermasyarakat? Ada yang mau? Coba Jahira. Kalian tentang etika pergaulan dalam bermasyarakat.
kebiasaan yang sering kalian lakukan? Bagaimana? Saling menghormati dan menghargai. Gimana cara menghargai dengan teman? Gimana kamu kalau sama teman bagaimana? Pergaulannya apa? Masih saling mengejek. Oke. Ini Ibu apa aturan terpenting saat main media sosial? Bagaimana cara berbicara dengan guru melalui chat? Gimana cara kalau misalnya chat kepada guru melalui dengan terus Kata yang sopan. ya terus kata-katanya bagaimana yang sopan, contohnya seperti apa? Misalnya nanya ibu kita menggunakan seragam apa itu gimana? Kamu baru tanya. Nah ini ibu akan membagi 4 kelompok. Sudah dibagi ya kelompoknya, ini sudah sesuai kelompok ya. Oke, kita akan nah ini tadi yang kita bahas sebelum mulai tadi. Itu ada hari akhir. Ini hari akhir. Nah, ini hari akhir. Semua bumi hancur, nggak ada yang tersisa sedikit pun. Nah ini kiamat apa? Kiamat kubro. Ini kiamat kubro ya. Nah ini adalah gambaran surga dan neraka. Ya kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo teman kita belajar tentang tanda akhir zaman besar. Ada kaum yang jui maju datang, bikin dunia jadi kacau. Yajuj majuj jumlahnya banyak, keluar dari tembok yang kokoh. Mereka merusak bumi ini, fitnah besar di akhir zaman. Yajuj majuj datang. Sekarang kita belajar bab 3 tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Oke. Yuk kita sama-sama belajar bersama. Mengapa sih ini penting kita pelajari? Mengapa? Mengapa kita penting mempelajari etika pergaulan dan komunikasi Islam? Etika pergaulan dan komunikasi Islam sangat penting untuk membentuk pribadi berakhlak mulia. Dengan adab yang baik, seperti tidak bergunjing atau menyebarkan hoax di media sosial, kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Ada lagi yang mau memberi masukan lagi? Mengapa kita penting mempelajari etika pergaulan dan komunikasi Islam? Ada? Mau angkat tangan? Ya ya. Nah yang apa Pak sesuai? Mungkin agar tidak adanya kesalahpahaman jika mengobrol Ngobrol siapa? dengan teman atau keluarga. Nih, ini terbagi menjadi poin-poinnya ya. Etika pergaulan dalam ajaran Islam, komunikasi yang Islami, dan hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam. Nih, ini titik fokusnya ya. Nah, etika pergaulan dalam Islam ialah manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah yang saling mengenal dan bergaul. Ini sudah terjelas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ada yang mau mengatakan artinya itu kan nih? Etika pergaulan. Yang ini. Etika pergaulan diatur ada. Etika pergaulan dalam Islam, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT, etika pergaulan diatur agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.
setiap orang beretika secara baik, kehidupan bermasyarakat akan nyaman dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila setiap orang tidak beretika dalam kehidupannya, maka kacauan dan perselisihan akan terjadi. Oke, terima kasih. Oke, kita selanjutnya mengatakan Bang Bebas, Bang Bebas. Oke, ini ada 4. Etika pergaulan dengan yang lebih tua, etika pergaulan dengan teman sebaya, etika pergaulan dengan yang lebih muda, dan yang keempat etika pergaulan dengan lawan jenis. Sebelum ibu buka materinya, ada yang tahu etika pergaulan dengan yang lebih tua itu seperti apa? Ya, sopan santun. Terus tata krama, berkatanya ya, yang lebih sopan. Untuk kalau teman sebaya gimana? Kalau teman sebaya tidak boleh mengolok gitu ya. Jangan mengolok. Kalau pergaulan dengan yang lebih muda harus mencontohkan baik. Tidak bersikap sombong atau angkuh. Terus kalau misalnya etika pergaulan dengan lawan jenis, hindari bergaul dengan lawan jenis. Ya, contohnya dilarang yang ya tuh apa? Pegang tangan, apa itu? Pegang tangan. Ini etika pergaulan dengan yang lebih tua. Mengucapkan salam bila bertemu. Misalnya ada guru lewat, ucapkan salam, salim, ya. Terus yang kedua, berbuat baik dan berbakti dengan sebaik-baiknya. Nah itu kalau misalnya orang tuanya menyuruh, langsung laksanakan, jangan ditunda-tunda. Terus yang ketiga, menjaga perasaan, jangan sampai mereka sakit hati. Nah itu kalau berbicara dengan yang lebih tua, jangan asal ceplos-ceplos, dijaga etika berbicaranya ya. Terus yang keempat, bertutur kata yang baik. Nah tadi kayak misalnya lagi chat, itu harus sopan santun. Jangan assalamualaikum bu, ya itu gimana bu? Harus sopan santun. Ibu maaf mengganggu, bolehkah saya bertanya? Nah itu misalnya seperti itu ya. Terus yang kelima, mendengarkan dan mengikuti nasihatnya. Misalnya orang tuanya udah jangan main HP terus. Nah belajar itu diikuti nasihatnya, jangan diabaikan. Misalnya udah naik motornya jangan laju-laju. Nah itu ya. Terus yang keenam, mendoakan mereka. Nah setiap sholat mendoakan orang tua enggak? Ya. Gimana sih doa kedua orang tua? Kamu tahu? Ayo siapa yang mau angkat tangan? Doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Ya, oke. Itu doa kedua orang tua. Kalian doakannya saat apa? Selesai sholat, ya. Betul, selesai sholat ya. Mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan. Misalnya lagi bicara sama orang tua, atau sama guru, atau sama kakek, sama nenek. Jangan lupa kalau udah pergi, waalaikumsalam. Salamnya jangan lupa ya. Ini etika pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya itu seperti apa? Apa yang seperti apa? Itu yang katakan pertama bertegur sapa dengan menunjukkan wajah. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Gimana itu contohnya? Kayak senyum, menyapa, melambai, Yang kedua, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling menghormati dan menghargai hak teman. ya gimana tuh? Menghargai hak teman. Menghargai hak teman yang seperti apa? Nah ya, itu misalnya teman berpendapat gini. Nah ini harusnya begini, kalian harus menghargai hak teman kalian. Teman kalian misalnya untuk berbicara, kalian harus hargai. Yang ketiga, Saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain, saling menjaga dan memberi nasihat. contohnya. Contohnya, misalnya mengingatkan kebaikan. Gimana nih misalnya ada yang melenceng sedikit, gimana tentunya? Mengaturnya Ya, kembali kembali jalan benar ya. Oke. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang apa ya, menimbulkan pertengkaran, tidak menghina. Nah berarti tidak boleh mengolok nama orang tua, menghina fisik,
cepat dijenguk, jangan diabaikan biar aja, itu tidak boleh. Oke. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Etika pergaulan dengan yang lebih muda adalah satu, bersikap penuh kasih sayang, memberikan keteladanan kepada mereka, Ada yang seperti apa? Terus? tidak berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. Berarti harus mengalungku, tidak mencontohkan kata-kata kasar. Ya, terus. Tidak melakukan perundungan, Ya, tidak boleh membuli ya. Harus memberi contoh yang baik. Ayo, terus. memanggil dengan panggilan yang sopan, Contohnya. adik-adik, Ya, terus. kemungkinan tidak menghina, meremehkan dan menyakiti mereka. Tidak boleh menghina kekurangan fisiknya. Yang tujuh, tidak menyuruh yang kurang wajar padanya. Remaja itu seperti apa? Ya, jarang kan ya. Jarang yang aneh-aneh ya. Oke, terus. Memberikan nasihat dengan ramah. Contohnya misalnya nih, Apriyadi salah. Misalnya, lemah lembut, berkainan dengan Oke, lanjut. Kemudian menolong diri dari keputusan. Nah, ya kalau misalnya temannya membutuhkan pertolongan, misalnya angkatkan dong kursinya, kalian harus apa? Bantunya. Bukan diabaikan kan? Bukan. Oke. 10, bersabar menghadapinya. Ya. Misalnya temannya ini nggak paham, ya sabar untuk memahaminya itu dia harus belajarin pelan-pelan, ngomongnya harus pelan-pelan. Oke, terima kasih. Lanjut, next. Nah, etika pergaulan dengan lawan jenis lawan Kita bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan akhlak Islam masyarakat. Satu, menghindari pergaulan dengan lawan jenis. Nah, ya. Tuh ya. Terus yang kedua. Tidak bersentuhan fisik. Yang ketiga Maulana. Jaga pandangan. Nah, kita boleh tatap-tatapan ya. Kalau ada lawan jenis langsung duduk ini ya. Oke, lanjut. Hindari tempat-tempat yang sepi. Nah, tuh ya. Lanjut. Jaga batas intensitas komunikasi. Kita jaga omongannya ya. Terus lanjut. Minta izin kepada orang tua. Ya, minta izin gimana tuh? Kalau misalnya berteman dengan ini harus minta izin kepada orang tua. Jadi tahu misalnya kamu main dengan Priska, harus minta izin sama orang tuanya Priska juga lah. Ya, oke lanjut. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. Nah, aurat wanita itu dari mana sampai mana? Ya, terus yang kedua apanya? Telapak tangan dan wajah. Oke. Saya paham ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah ini, ketika berkomunikasi ya, berbicara atau menyampaikan informasi yang baik dan benar. Misalnya ada informasi, misalnya di media sosial, misalnya tentang hari ini ada sesuatu yang hot, apakah itu? Misalnya ada berita ya. Nah itu harus dicari informasinya benar nggak, konflik nggak, atau hoax. Itu harus dicari dengan benar menggunakan bahasa yang santun ya. Tidak boleh bahasa yang sembarangan. Memberikan respon dengan kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang buruk. Oke, bertanggung jawab. Kalian mengetik sesuatu atau misalnya memposting sesuatu harus bertanggung jawab dengan resikonya. Misalnya ada yang nggak terima, ini sebenarnya hoax ini kalian posting. Kalian harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang kalian buat. Oke, lanjut. Nah, hikmahnya apa ya? Hikmahnya. Hikmah yang kita pelajari. Hikmahnya? Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Terus? yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nah, terus? menjadikan pribadi yang disegani dan disenangi oleh orang lain, terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama, mengudahkan hubungan baik dengan orang lain,
terhindar dari pertengkaran dan permusuhan, terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah, sudah paham ya. Oke, ini kan sudah sesuai kelompoknya. Kelompok 1 yang mana ya kelompok 1 ya? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 1 itu materinya etika pergaulan dengan yang lebih tua. Oke? Yang kedua itu pergaulan dengan teman sebaya. Yang ketiga pergaulan dengan yang lebih muda. Yang keempat pergaulan dengan lawan jenis, ya. Udah tahu materi kelompoknya masing-masing? Nah, itu di situ bertugas kita di sini menjual dan memberi informasi. Tiap kelompok itu harus misalnya tentang ini apa ini kelompok 3 tentang etika pergaulan dengan yang lebih muda. Kalian kan punya informasi tentang etika pergaulan dengan yang lebih muda. Nanti salah satu kelompok kalian itu menjual ke kelompok sebelah sini. Nanti kalau sudah selesai gantian lagi ke sebelah sini, terus ke sebelah sini. Paham? Nah, nanti sudah selesai kalian menjual informasi. Nah, itu kalian yang membeli itu nanti akan merangkum apa yang disampaikan oleh penjual ini. Paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang kegiatan ini? Paham? Kita belinya pakai saling tukar informasi. Barter. Oke? Kita belinya nggak pakai uang ini, kita pakai informasi. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya. Merangkum dulu apa informasi yang akan kalian sampaikan, apa yang kalian jual ke teman kalian. Oke? Dan materinya ada di buku paket LKPD. Nah, itu kalian rangkum untuk kalian jual. Itu kasih waktu untuk merangkum 10 menit.
dibagi pemanggi? Terangkan dulu ya. Kelompok 1 menjual kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 menjual ke kelompok 3. Kelompok 3 menjual ke kelompok 4. Kelompok 4 menjual ke kelompok 1. Nanti kalau udah siap selesai lapangan, ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menjual. Ya, kalian yang datangin ke kelompok. Nah, nanti kalau sudah selesai, misalnya kamu sudah selesai di kelompok 2, kamu bertukar lagi ke kelompok 3, terus seterusnya ke kelompok 4 dan selesai. Berarti pas mau kelompok 3 ya, kalau sekarang 5 menit sampai udah selesai. Oke? Oke, silakan ke kelompok yang mau kalian jual. Oke, harap yang ini didengarkan ini, yang kedua ya. Ya, nanti akan ada kesimpulan.
dan mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki itu kawat atau jangan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. 2. Tidak menentukan fisik. Aisyah juga hendaklah katanya ketika sedang melakukan komunikasi dengan lawan jenis, maka hendaklah setiap orang menjaga pandangannya sehingga tidak Nah, itu dari kelompok ini kelompok 3. Ketika pergaulan dengan yang lebih muda, Islam mengajukan umatnya atau Islam mengajukan umatnya agar bersikap sopan santun terhadap sesama, termasuk kepada yang lebih muda. Orang tidak boleh bersikap sombong atau memihak pada yang lebih muda. Justru sebaliknya, lantunlah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. 2. Ambillah dengan Islam, jika ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Berikut beberapa etika pergaulan dengan lebih muda. 1. Bersikap penuh kasih sayang. 2. Memberikan keteladanan kepada mereka. 3. Berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. 4. Melakukan perundungan. 5. Tidak melakukan perundungan. 5. Memanggil dengan panggilan sopan. Pergaulan dengan orang yang lebih muda termasuk juga terhadap orang yang keadaan ekonominya, pengetahuannya dan pengalamannya lebih di bawah juga dengan anak yatim dan fakir miskin. Dan santunilah mereka dengan bersikaplah dengan penuh kasih sayang. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Pengertian. Satu, saling menghargai. Saling menghargai. 2. Saling peduli. 3. Tidak memaksakan kehendak. Yang tidak saya menerima perintah. Waalaikumsalam. kelompok kedua, silakan lanjutkannya. Yang memberi kesimpulan silakan. Perkenalkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mawan dari kelompok 2. Saya akan menyebutkan tentang hasil jual beli kami. Mulai dari kelompok 1, etika bergaul dengan orang yang lebih tua adalah tata cara bersikap dan komunikasi yang menunjukkan rasa hormat, sopan santun dan penghormatan kepada orang yang usianya lebih tua dari kita. Contoh tetangga, guru, keluarga maupun orang lain. Sopan santun, tanggung jawab dan rasa hormat. Sikap mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua dan guru ketika bertemu dengan mereka. Berbicara dengan sopan, menggerakkan dengan hormat. Kelompok 4, etika pergaulan dengan lawan jenis, menghindari berdua dengan lawan jenis. Hal ini untuk mencegah adanya fitnah dan hal-hal lain yang mengarah pada perbuatan yang kurang terpuji. Tidak bersentuhan fisik, menjaga pandangan. Ketika bertemu melakukan komunikasi dengan lawan jenis, maka hendaklah setiap orang menjaga pandangannya sehingga tak berlanjutan ke arah yang tidak diperbolehkan dengan dalam agama. Kelompok 3, etika pergaulan yang lebih muda. Islam menganjurkan umatnya agar bersikap sopan santun sesama, termasuk kepada yang lebih muda. Seseorang tidak boleh bersikap sombong pada yang lebih muda, justru sebaliknya, bantu mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ketahui relasi Islam, jika ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Sekian dari saya, Ridwan Mawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua adalah tata cara bersikap dan berkomunikasi yang menunjukkan rasa hormat dan sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua dari kita, baik tetangga, guru, keluarga maupun orang lain. Tujuannya menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan orang yang lebih tua. Contoh sikapnya mengucap salam dan mencium tangan orang tua, guru apabila bertemu dengan mereka. 2. Dan berbicara dengan sopan.
nilai yang dapat dididik sopan santun, tanggung jawab, dan rasa hormat. Kelompok 2. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Contoh etika pergaulan dengan teman sebaya: 1. Saling menghargai kelompok mendengar saat teman berbicara, saling mendengar dan peduli. Rangkuman dari kelompok 3. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap sopan santun kepada sesama, termasuk kepada yang lebih muda. Seseorang tidak boleh bersikap sombong atau mengincar pada yang lebih muda. Justru sebaliknya, bantulah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ketahuilah dengan nasihat Islam, jika yang dihargai dan dihormati orang lain, maka kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kesimpulannya. Bisa dibacakan kesimpulannya maju ke depan? Ayo. Dibacakan. Kesimpulan materi etika pergaulan dan komunikasi Islam adalah bahwa Islam membimbing Muslim untuk berinteraksi sosial dengan penuh rasa hormat jujur, adil, sabar dan bijaksana, serta menghindari keburukan seperti ghibah dan fitnah demi membangun hubungan yang harmonis dan mematuhi ajaran Al-Quran dan hadis. Hal ini meliputi menjaga sopan santun, berbicara dengan perkataan yang baik dan bermanfaat, serta memberikan teladan dan bimbingan kepada sesama. Itu adalah, terima kasih Hafiz. Tugas kalian, apakah kamu merasa memahami konsep indahnya beretika kepada sesama manusia dan komunikasi secara Islam setelah pembelajaran hari ini? Ya atau tidak? Ya. Oke, apakah bekerja kelompok membantu kamu lebih mudah? Ya. Oke. Yang ketiga, apakah pembelajaran hari ini membuat lebih percaya? Ya. Ya. Oke. Semuanya diam. Insya Allah. Nah, ini kalian. Nah, ini kegiatannya, aktivitas selanjutnya itu kalian kerjakan. Ya, ini tugas terakhir. Nanti bisa dikumpulkan ke Iwira tentang manusia. Nih, kalian mampu nggak bergaul secara Islami? Mampu. Mampu ya. Terus komunikasi yang Islami? Mampu. Mampu nggak ini? Mampu ya. Terbiasa tabayun? Mampu. Berkomunikasi yang Islami? Mampu. Istiqomah dalam bergaul? Mampu. Untuk mulai ini menjadi uswatun hasan? Mampu. Mampu. Mampu semua. Belum. Oke, terima kasih hari ini ya. Ya. Semoga bermanfaat. Dan tugasnya nanti dikerjakan, dikumpulkan ke ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.